Setelah semuanya terinstall, jadi kita perlu men-setting dulu. Ini kebetulan di handphone ini sudah pernah saya setting, cuman mari kita coba lakukan pengaturan ulang. Jadi di sini paling bawah ada home, setting, sama my account. Kita masuk dulu ke my account. Di sini ada size setting. Nah, ini sudah ada satu pilihan. Ini adalah ukuran kertas atau ukuran hidrogel yang akan digunakan. Nah, ini posisinya udah saya hapus ya. Nah, hidrogel yang saya pakai ini adalah ukurannya 180. Jadi saya masukkan di sini W dengan L ya. Ini width. Width itu lebarnya 120. Ini length-nya di 180. Nah, 120 kali 180, oke. Nah, sekarang sudah tersimpan seperti ini di area sini. Jadi nanti ketika kita melakukan cutting, misal saja saya pilih di sini untuk iPhone 11 misalkan ya. Jadi ketika kita pilih, nah di sini sekarang ada 3 pilihan. Nah, yang kita gunakan hidrogel ini adalah 120 kali 180. Jadi kita pilih yang ini, lalu klik OK gitu ya. Oke, ini belum dulu saya cutting. Ada beberapa settingan yang perlu saya tunjukkan dulu. Oke ya, jadi yang pertama tadi di my account kita pilih di file setting, kita input sesuaikan ukuran hidrogel yang akan kita gunakan. Kemudian kita masuk ke setting. Di setting di sini saya akan jelaskan dulu tentang return distance. Return distance saat ini disetting di 2 mili. Ini defaultnya atau awalnya ini settingannya di 2. Nah, apa yang dimaksud dengan return distance ini ya? Ini kita dapat mengatur dari -4 sampai +12. Satuannya adalah milimeter. Yang dimaksud adalah ini. Return distance itu adalah jarak antara pisau head ini dengan area kerja. Ya, mari sekarang saya coba return distance-nya. Saat ini kan di 2 mili, posisinya di sini. Sekarang saya ubah return distance-nya menjadi 0. Lalu klik send. Dia akan berpindah posisi di sini. Sekarang saya pindahkan sebut kata di 10 mili. Saya klik send. Nah, posisinya di sini. Jadi return distance itu dia mengatur posisi pisaunya gitu ya. Jadi ini ukuran jarak dari ujung mentok kiri ke kanan. Apa pengaruhnya return distance ini? Nah, return distance ini akan berpengaruh kepada dari mana proses cutting akan dimulai. Titik nolnya gitu ya, titik start mulainya. Gitu. Jadi kalau misalkan ukuran handphonenya itu begini nih ya. Nah, jadi return distance ini dia akan mengatur posisi ininya, koordinat x-axis ya, jadi x-axis return distance. Berapa tadi itu settingan sebelumnya tuh? 2 ya. Nah, ini saya setting ini di 2. Kemudian reaction ini satuannya 30, entah ini tuh nggak jelas ya, entah itu 30 detik atau 30 milisecond. Yang jelas ini adalah satuan waktu dari delay antara sensor dengan hidrogel. Nah, harap diperhatikan di sini ada kotak bolong. Nah, ini adalah sensor. Jadi sensor ini dia akan ketika tertutupi hidrogel, dia akan terjadi reaksi. Reaksinya adalah reaksi yang penarik hidrogelnya atau saya sebut sebagai Y-axis. Nah, coba perhatikan. Hidrogelnya belum mengena ke sensor. Begitu mengena ke sensor, menutupi sensor. Nah, ini ada jeda waktu. Nah, jeda waktu tersebut itu saya anggap sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena
Sebentar ya, saya outkan dulu. Kalau kita reaksinya ini kita disettingkan di off, maka begitu hidrogelnya ini baru mengenai sensor, tanpa menunggu jeda waktu, Y-axis dia akan berputar. Nah, dengan begitu kita tidak memiliki waktu untuk menyesuaikan atau mempresisikan hidrogel ini. Kita butuh hasil proses cutting ini presisi. Karena di penggunaan hidrogel di perusahaan kami ini akan memotong hidrogel ini betul-betul disesuaikan dengan batas gambar yang kita print menggunakan UV printer. Jadi kepresisian cutting ini saya anggap sangat penting. Nah, jadi delay reaction ini memberikan jeda waktu bagi kita untuk menyesuaikan, mempresisikan hidrogel ini. Jadi macam begini ya, ketika tak, nah ini ada jeda waktu, saya masih ada waktu untuk menggeser-geser hidrogel ini. Gitu. Nah, sekarang saya ini settingkan di on. Saya sih lebih suka ini di nilainya setelah saya coba. Jeda waktu terlalu lama juga kesal juga nungguin. Dengan reaction 20 ini sudah cukup. Jadi reaction di 20. Nah, kemudian harap diperhatikan di sini di bagian pintu ini. Nah, di sini saya sedikit membuatkan modifikasi di ujung sini menggunakan batang akrilik. Nah, apa tujuannya dari batang akrilik ini? Bawaan pabriknya sebagai batasan hidrogel ini atau alignment line itu ada di sini. Nah, ini ada alignment line. Ini untuk memposisikan ini. Nah, karena di sini tidak ada tahanan, maka hidrogel ini bisa saja bergeser seperti ini. Begitu. Nah, jadi dengan ada tahanan batang akrilik ini, dia tertahan oleh batang akrilik ini. Sehingga ketika kita masukkan begini, tak, ini dijamin lurus. Dengan reaction saya setting di 20, ini sudah cukup. Karena saya tidak perlu waktu banyak untuk menggutak-gitakkan hidrogelnya. Gutak-gitak kan bahasa Indonesia nggak onyeh-onyeh gitu ya. Kemudian di yang ketiga di sini ada LED control. LED control ini nggak ada settingannya on off, tapi kebetulan di unit ini tidak tersedia LED-nya. Jadi ini abaikan saja. Kemudian speed 520 ini adalah kecepatan dari pergerakan nanti ketika proses cutting. Terlalu cepat juga takutnya kualitasnya nggak bagus. Intinya kalau masalah speed ini bergantung kepada pisau dari head ini ya. Ini kan pisau ini. Jadi kalau pisau yang kita gunakan memang masih baru, masih tajam, silahkan. Kalau misalkan Anda mau menggunakan speed tinggi, misalkan di atas 500. Tapi kalau pisaunya itu sudah agak tumpul, ya pelan-pelan aja lah, begitu ya. Nah, ini setting ini kita tinggal geser saja. Ini start dari 0 sampai di 1000. Saat ini saya set aja di tengah-tengah, di 500. Kalau ini sih tentang blank match. Kemudian ada Y filling dan reset. Ini dijelaskan di video sebelumnya tentang cara mengkoneksikan dan menghubungkan aplikasi ini ke mesinnya.